masih banyak realitanya konflik-konflik antar umat beragama, perbedaan lintas iman yang masih terus berseteru terkait keyakinan, kepercayaan, dan kegiatan-kegiatan yang tentunya agak berbeda di setiap agama. Gerakan ini memang melelahkan, namun kalau tidak ia lakukan, siapa lagi yang akan melaksanakannya? Saya akan terus mendorong anak muda Hindu untuk selalu ikut berpartisipasi dalam beragam kegiatan keberagaman dan perdamaian. Beliau juga tentunya ketika menggeluti di ranah toleransi ini atau perdamaian atau keharmonisan setiap agama khususnya di wilayah negaranya Indonesia juga tentunya berawal dari sesuatu hal yang sangat kecil dan tentunya tidak mudah, teman-teman. Nah, Mbak Sri Rejeki ini pernah mengatakan, teman-teman, bahwa kami mengajak jemaah untuk berbaur dengan umat muslim, berdialog dan memahami satu sama lain. Begitu juga sebaliknya, umat muslim yang awalnya memiliki prasangka buruk terhadap Kristen, namun mulai memahami setelah bertemu dengan berdialog. Bagi Ibu Juwita untuk bisa tetap kuat bertahan menjadi penggerak perdamaian, hal yang paling utama yang harus dimiliki adalah merdeka hatinya dari rasa benci dan resistensi. Dan para Sri Kandi ini, para perempuan penggerak perdamaian ini juga ingin menyampaikan pesan bahwa urusan perdamaian dan kerukunan bukan hanya urusan laki-laki. Bahkan dalam beberapa kasus justru perempuan yang menjadi kunci sukses dalam negosiasi perdamaian. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, teman-teman, kembali lagi dengan kami, Paham Perempuan. Paham Perempuan kali ini melakukan review buku kembali. Jadi, mari kita review buku. Nah, teman-teman, untuk review buku kali ini, kita akan mereview buku dengan judul Perempuan Pergerak Perdamaian. Buku ini diterbitkan oleh Lembaga Fahmina yang tentunya teman-teman khususnya di wilayah Kabupaten atau Kota Cirebon sudah tidak asing dengan Lembaga Fahmina ini. Dan buku ini juga masih sangat hangat teman-teman karena baru dicetak di bulan Oktober di tahun 2024. Jadi kami dari Paham Perempuan sangat merekomendasikan teman-teman untuk memiliki buku ini dan membaca buku ini agar teman-teman mendapatkan inspirasi lebih banyak terkait para perempuan penggerak perdamaian ini. Nah, buku ini juga berisikan 160-an halaman yang mana ditulis oleh teman-teman Fahmina. Di sini aku sebutin ya teman-teman, untuk penulisnya adalah Fahrul Misbahuddin, Fitri Nur Azizah, Fuji Ainayah, Gun Gunawan, Muhammad Fajar Pahrul Ulum, Siti Robiah, dan editornya oleh Mas Arul atau Fahrul Misbahuddin. Adapun untuk layout dan covernya ini dibuat oleh Dua Media Kreatif. Nah, teman-teman, perlu diketahui juga bahwa buku ini dengan judul Perempuan Penggerak Perdamaian, ceritanya adalah para perempuan-perempuan atau Sri Kandi lintas iman menjaga perdamaian di wilayah 3 Cirebon atau Ciayu Majakuning khususnya. Dan di sini juga kelihatan ya dari covernya ada 6 perempuan penggerak perdamaian yang tentunya memiliki latar belakang agama dan pergerakan komunitas ataupun jaringan yang berbeda-beda. Nah, di sini juga akan aku spill beberapa daftar isinya agar teman-teman mengetahui, karena di sini ada 6 tokoh para perempuan penggerak perdamaian. Jadi di sini untuk daftar isinya ada 6 bab. Yang pertama ada Mbak Alifatul Arifiyati. Beliau merupakan inisiator perdamaian bagi anak muda sewilayah 3 Kabupaten Cirebon. Di sini dituliskan oleh Kak Fuji Ainayah. Yang kedua, di sini ada Ibu Niputu Sari Darmayanti. Untuk fotonya yang ini teman-teman. Nah, Ibu Niputu Sari Darmayanti ini dari kepercayaan Hindu yang mana beliau fokus pada mendorong anak-anak muda Hindu untuk aktif dalam kegiatan perdamaian. Adapun untuk tulisannya ini disusun oleh Mas Fahrul Misbahuddin. Yang ketiga ada Ibu Sri Rejeki. Ibu Sri Rejeki ini merupakan salah satu pendeta perempuan pelopor perdamaian di akar rumput dan dituliskan oleh Gun Gunawan. Yang keempat ada Ibu Juwita Jati Kusuma, gambarnya yang ini. Beliau merupakan tokoh perempuan Sunda Wiwitan yang menyuarakan perdamaian melalui seni dan budaya. Dan di dalam buku ini disusun oleh Mas Fajar Fahrul Ulum. Nah, yang kelima ada Aulia Fauziah. Aulia Fauziah ini, yang ini ya teman-teman gambarnya. Beliau merupakan perempuan Lajnah Imailah atau dari Ahmadiyah, membangun jembatan perdamaian melalui mural dan pendidikan.
Di sini dituliskan oleh Mbak Siti Robiah, dan yang terakhir ada Kak Cici Situmorang. Kak Cici Situmorang ini fokus pada menanamkan nilai-nilai toleransi dan perdamaian pada anak-anak lewat Inspiration House, yang mana di sini dituliskan oleh Mbak Fitri Nur Ajizah. Jadi keenam tokoh ini memang dituliskan oleh teman-teman Fahmina tadi yang sudah saya sebutkan sesuai dengan daftar isi yang disebutkan. Jadi penulis-penulis yang mana menceritakan 6 tokoh ini memang menceritakan bagaimana perjalanan para Sri Kandi atau para perempuan lintas iman ini dalam menggerakkan fokus di perdamaian atau keharmonisan lintas iman atau lintas agama, khususnya di Ciayu Majakuning. Seperti itu teman-teman. Nah, di setiap babnya dari 1 sampai 6 ini mungkin bakal aku spill, tapi di sini juga yang menarik teman-teman, kata pengantar di dalam buku ini disampaikan oleh Mbak Ainun Jamilah. Kalau teman-teman tahu, Mbak Ainun ini merupakan founder dari Cadar Garis Lucu. Jadi menurut kami walaupun di sini tidak menjelaskan atau menginformasikan semua agama yang diakui oleh negara Indonesia khususnya, memang tidak semuanya gitu ya, hanya beberapa saja. Misal tadi dari Hindu, Sunda Wiwitan, Islam, Kristen ataupun Katolik, dan Islam juga ada yang dari Nahdlatul Ulama dan dari Ahmadiyah, seperti itu. Ya bisa menjadi referensi atau inspirasi teman-teman ketika menjalankan pergerakan di wilayah akar rumput ataupun komunitas, jejaring, atau relasi yang lebih luas dalam hal perdamaian atau keharmonisan menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Seperti itu teman-teman. Nah di sini yang pertama mungkin aku bahas dari Mbak Alif dulu ya. Mbak Alif ini kan merupakan inisiator perdamaian bagi anak muda sewilayah 3 Cirebon. Di sini penulisnya menceritakan Mbak Alif itu memang dari awal bagaimana beliau memulai pergerakan kepada teman-teman muda khususnya di wilayah 3 Cirebon. Dan Mbak Alif juga tidak menjadi seseorang yang asing seperti itu, karena Mbak Alif bisa ditemui dan bisa dilihat oleh teman-teman di offline ataupun online di media sosial manapun, karena beliau juga standby di Kabupaten Cirebon seperti itu. Nah di dalam bab 1 ini Mbak Alif bilang bahwa seharusnya ruang perjumpaan dengan mereka yang berbeda agama ini tidak boleh menjadi tantangan, momok menakutkan, ataupun tindakan yang bersalah, karena sebetulnya dengan adanya perbedaan ini adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita tolak atau hindari. Seperti itu. Jadi mungkin di setiap babnya aku bakal spillnya terkait penyampaian detail yang dilontarkan oleh para tokoh-tokoh di sini, yang mana jumlahnya ada 6 tokoh Sri Kandi atau 6 tokoh perempuan begitu. Dan Mbak Alif di sini juga mendorong mereka teman-teman muda khususnya untuk membuat inisiatif gerakan toleransi, keadilan gender di komunitasnya, dan juga termasuk bagaimana agar mereka membuat kampanye-kampanye yang menyuarakan perdamaian, toleransi, cinta kasih, dan keadilan gender. Saya kira Mbak Alif juga merupakan salah satu tokoh aktivis gender teman-teman, jadi tidak hanya bergelut di wilayah perdamaian atau keharmonisan lintas iman saja, tetapi juga menyuarakan hak-hak ataupun kesetaraan gender atau kesetaraan perempuan. Mbak Alif juga bilang bahwa dengan ruang perjumpaan ini para peserta bisa saling kenal mengenal, berdialog, bercerita, dan belajar satu dengan yang lainnya. Mbak Alif ini juga seringkali aktif dengan mengadakan kegiatan-kegiatan atau pelatihan-pelatihan dari Fahmina Institute tadi dengan teman-teman muda, komunitas, dan lintas iman tadi teman-teman. Lalu Mbak Alif bilang bahwa banyak sekali tantangan yang dirasakan secara pribadi ataupun secara komunitas atau perkumpulan ya, bahwa memberikan isu atau informasi terkait pentingnya toleransi terhadap sesama itu juga sesuatu hal yang tidak mudah, karena masih banyak realitanya konflik-konflik antar umat beragama, perbedaan lintas iman yang masih terus berseteru terkait keyakinan, kepercayaan, dan kegiatan-kegiatan yang tentunya agak berbeda di setiap agama. Dan Mbak Alif di sini menyadari bahwa gerakan ini memang melelahkan, namun kalau tidak ia lakukan, siapa lagi yang akan melaksanakannya? Sehingga Mbak Alif juga akan terus bersemangat untuk membangun generasi anak muda yang ada di Cirebon khususnya untuk lebih cinta perdamaian. Seperti itu teman-teman. Nah mungkin kita akan lanjut ke Ibu Niputusari Darmayanti, yang mana beliau berlatar belakang agama Hindu dan beliau juga aktif dalam kegiatan-kegiatan perdamaian lintas iman.
Salah satu kata-kata atau kalimat yang disebutkan oleh Mbak Putu adalah, saya akan terus mendorong anak muda Hindu untuk selalu ikut berpartisipasi dalam beragam kegiatan keberagaman dan perdamaian. Seperti itu. Lalu juga Mbak Putu bilang seperti ini, dengan ruang perjumpaan ini dapat melunturkan semua stigma kepada mereka yang berbeda, sehingga yang muncul adalah cinta dan kasih sayang setiap teman-teman yang memiliki perbedaan agama ataupun kepercayaan tadi. Dan beliau juga tentunya ketika menggeluti di ranah toleransi ini atau perdamaian atau keharmonisan setiap agama, khususnya di wilayah negaranya Indonesia, juga tentunya berawal dari sesuatu hal yang sangat kecil dan tentunya tidak mudah, teman-teman. Di sini dilontarkan bahwa harapan dari Mbak Niputu ini adalah harapannya dari cerita yang ia sampaikan ke teman-teman muda Hindu bisa membuat mereka juga untuk tertarik mengikuti kegiatan lintas iman lainnya. Jadi mungkin di sini Mbak Putu fokus kepada teman-teman muda Hindu khususnya, mengajak untuk nggak apa-apa gitu, anak-anak muda Hindu untuk mengikuti kegiatan-kegiatan lintas iman dimanapun mereka berada. Khususnya ya sekarang mungkin di wilayah Jawa Barat ataupun Ciayu Majakuning tadi, teman-teman. Kita lanjutkan di bab ketiga. Di sini ada Ibu Sri Rejeki. Beliau merupakan pendeta perempuan pelopor perdamaian di akar rumput. Yang pernah saya temui juga, Ibu Sri Rejeki ini memang orangnya sangat humble dan sangat open-minded, tidak mudah menyalahkan karena terbukti beliau adalah tokoh toleransi di agamanya. Nah, Mbak Sri Rejeki ini pernah mengatakan, teman-teman, bahwa kami mengajak jemaah untuk berbaur dengan umat muslim, berdialog dan memahami satu sama lain. Begitu juga sebaliknya, umat muslim yang awalnya memiliki prasangka buruk terhadap Kristen, namun mulai memahami setelah bertemu dengan berdialog. Jadi, Mbak Sri Rejeki ini salah satu pendeta di agama Kristen, teman-teman. Lalu beliau bilang bahwa baginya perjuangan untuk menciptakan harmoni di masyarakat harus berakar dari perubahan individu itu sendiri. Jadi mungkin tokoh-tokoh toleransi atau Sri Kandi, para penggerak perdamaian ini memang memulainya tidak langsung ke komunitasnya atau jejaringnya atau relasinya, tapi memang memulai toleransi itu dimulai dari dirinya sendiri, teman-teman. Dan melalui langkah-langkah kecil, kata Ibu Sri, senantiasa mengajak setiap orang untuk memulai perubahan dari diri sendiri, keluarga, dan teman-temannya sebelum berusaha memperbaiki hubungan di lingkungan dan masyarakat luas. Seperti itu. Dan karena yang aku sebutin tadi ya, teman-teman, bahwa Mbak Sri Rejeki ini memang orangnya sangat open-minded. Jadi ketika beliau menemui teman-teman yang lain yang barangkali baru pertama kali ketemu gitu, beliau itu tidak sungkan, tidak canggung untuk mengawali obrolan-obrolannya. Dan menurutnya, anak muda harus belajar bahwa hidup berdampingan dengan orang yang berbeda keyakinan adalah sebuah keniscayaan. Seperti itu. Kita lanjut ke bab 4 di Ibu Juwita Jatikusuma. Beliau adalah tokoh perempuan Sunda Wiwitan yang menyuarakan perdamaian melalui seni dan budaya. Di sini juga nanti ada nih, teman-teman, lagu toleransi yang dibuat, kalau tidak salah dibuat oleh teman-teman Sunda Wiwitan atau Ibu Juwita Jatikusuma. Nanti mungkin aku bacakan biar teman-teman tahu. Beliau mengatakan seperti ini, berkat lagu Pusaka Negeri, berarti judulnya bukan toleransi, judulnya adalah Pusaka Negeri. Berkat lagu Pusaka Negeri akhirnya membuat anak-anak adat Sunda Wiwitan yang awalnya minder secara perlahan akhirnya mulai percaya diri dan menjadi orang-orang yang lebih berkembang, seperti itu. Dan kata Mbak Juwita terkait tantangan dan hiruk pikuk yang beliau rasakan di berjalannya waktu, beliau menyuarakan kepada teman-teman Sunda Wiwitan dan teman-teman lintas iman yang lainnya, itu tadi merupakan sesuatu hal yang tidak mudah dan butuh kemauan, butuh komitmen, butuh support dari semua orang, tidak hanya dari salah satu kepercayaan saja, tetapi juga support yang dibutuhkan oleh Mbak Juwita di sini atau Ibu Juwita di sini adalah semua orang dari berbagai latar belakang lintas iman atau lintas kepercayaan. Sebab bagi Ibu Juwita untuk bisa tetap kuat bertahan menjadi penggerak perdamaian, hal yang paling utama yang harus dimiliki adalah merdeka hatinya dari rasa benci dan resistensi.
Yang kita tahu ya teman-teman, logikanya kita semua manusia, yang tentunya manusia ini tidak ada yang sempurna dan pastinya memiliki hawa nafsu, memiliki emosi. Tapi Ibu Juwita di sini mengatakan bahwa ketika kita ingin menyalurkan toleransi, menyalurkan kasih sayang kepada sesama manusia, entah itu memang dalam satu agama atau berbeda agama, dimulai dari menghilangkan rasa kebencian dari diri kita sendiri. Jika kita sudah tidak memiliki rasa benci, ya kita juga akan lebih mudah untuk memberikan kasih dan sayang kepada orang lain. Walaupun pada kenyataannya tentunya terkait rasa benci, emosi, amarah, itu juga tidak mudah untuk kita hilangkan gitu teman-teman. Nah di sini mungkin bakal aku sampaikan terkait lagu yang diutarakan oleh Ibu Juwita tadi dengan judul Pusaka Negeri. Seperti ini lagunya teman-teman. Maksudnya liriknya aja sih ya. Kalau untuk nadanya saya kurang paham. Dengan judul lagu Pusaka Negeri, mari berjabat tangan, ciptakan perdamaian, tak guna selisih paham. Kita bersatu padu membangun jiwa baru, sadar kembali akan bangsamu. Letih sudah merintih, lelah sudah terjajah, saatnya bangkit bersatu. Agama itu bukan penghalang, adat bukanlah penghambat, kita tetap satu Indonesia. Pancasila pusaka negeri, merah putih berkibar sakti, Bhinneka Tunggal Ika tak terbantah lagi. Bersatu seluruh rakyatnya, berdaulat budayanya, kembalikan kejayaan Indonesia. Kayaknya apa ya, ketika kita ngebacanya atau ngedengernya aja, itu juga bisa membangkitkan bisa membangkitkan rasa nasionalisme kita terhadap negeri teman-teman. Apalagi teman-teman mungkin di lain waktu bisa mendengarkan lagu Pusaka Negeri ini. Untuk lagunya apakah sudah ter-up di media, saya juga kurang paham, tapi silahkan teman-teman untuk membaca buku ini agar lebih tahu mendetail bagaimana cerita-cerita para Sri Kandi memperjuangkan perdamaian atau keharmonisan lintas agama khususnya di wilayah 3 Kabupaten Cirebon. Dan Bu Juwita juga bilang seperti ini, di dalam lagu tersebut bisa berisikan nilai-nilai dan ajaran tentang cara penghormatan kepada orang tua. Hal ini bagi Ibu Juwita menjadi cara yang mudah untuk disampaikan ke anak-anak. Jadi lagu pusaka untuk negeri tadi, Pusaka Negeri tadi tentunya karena memiliki lirik dan terdengar nasionalis gitu. Mudah untuk merasuki ke anak-anak. Jadi kayak bisa kita katakan relate atau oh iya ya gitu, menyadarkan kita semua gitu teman-teman. Nah, kita lanjut ke bab selanjutnya, ke bab 5. Di sini ada Mbak Aulia Fauzia. Mbak Aulia Fauzia ini merupakan perempuan Lajnah Imailah atau dari Ahmadiyah, yang mana beliau membangun jembatan perdamaian melalui mural dan pendidikan. Nah, di bab ke-5 ini, menurutku keren banget sih, karena Mbak Aulia ini memang membangun perdamaiannya melalui mural atau yang kita tahu ya, coret-coretan gitu, untuk fokus di wilayah perdamaian lintas iman, teman-teman. Di sini Mbak Aulia mengatakan bahwa terlahir sebagai anggota Jemaah Muslimah Ahmadiyah Indonesia, khususnya cabang Manislor adalah sebuah berkah dalam hidup saya. Lalu Mbak Aulia juga di sini menyadari bahwa pendidikan adalah kunci untuk membuka pikiran dan hati, baik bagi diri sendiri maupun orang lain, agar dapat memahami dan menghargai setiap perbedaan. Nah, ada juga nih di spill di sini teman-teman, bahwa pengalaman Mbak Aulia sebagai orang yang pernah terdampak konflik telah menumbuhkan empati yang mendalam terhadap mereka yang bernasib sama dalam menghadapi diskriminasi dan ketidakadilan. Mungkin di sini aku ceritakan sedikit ya teman-teman, bahwa teman-teman Jemaah Muslim Ahmadiyah ini kan di Indonesia juga masih agak mungkin terdengar asing atau orang-orang masyarakat gitu ya, mendengarnya atau melihatnya tuh kayak apaan sih Ahmadiyah gitu. Jemaah Muslim Ahmadiyah Indonesia ini mungkin kalau kita tahu kan sedikit, padahal kalau kemarin saya pernah mengikuti kunjungan ke Ahmadiyah, itu ternyata secara manajemen sistematisasi dari Ahmadiyah itu sangat tersistematis teman-teman, dan untuk memberikan informasi yang lebih terbuka kepada masyarakat umum, mereka tuh masih merasa takut karena ditakutkan adanya diskriminasi ataupun intoleransi yang didapatkan dari para masyarakat luar. Makanya mungkin masyarakat Indonesia juga masih agak tabu atau asing dengan mendengar para jemaah Muslim Ahmadiyah ini. Tapi
kenapa beliau juga akhirnya nampak di permukaan di media sosial dan akhirnya masuk dalam salah satu serikandi perempuan penggerak perdamaian di Cirebon, itu juga saya kira merupakan sesuatu hal yang Mbak Aulia perjuangkan gitu, bahwa setiap agama, setiap kepercayaan itu ya bebas untuk meyakininya. Tidak harus semua orang itu sama, agamanya apa namanya, amaliyah atau kebiasaannya apa gitu. Jadi di sini keren banget Mbak Aulia memberikan bentuk perdamaiannya melalui mural dan pendidikan tadi, teman-teman. Nah, di sini kan karena ada pendidikan atau program yang dia lakukan, jadi beliau memberikan informasi seperti ini. Live-in menjadi wadah untuk masyarakat bisa berinteraksi langsung dengan warga Ahmadiyah dan merasakan kehidupan sehari-hari di Manislor. Interaksi ini membantu membangun jembatan pemahaman antara komunitas Ahmadiyah dan masyarakat yang lebih luas, memperkuat hubungan antar agama dan mendorong harmonisasi sosial. Dan program Live-in ini telah berhasil membangun jembatan pemahaman antara komunitas Ahmadiyah dan masyarakat yang lebih luas, serta memperkuat hubungan antar agama dan sosial di wilayah tersebut. Jadi ya sedikit demi sedikit akhirnya setiap orang yang memiliki latar belakang agama atau kepercayaan berbeda, mereka juga bisa mendapatkan kenyamanannya dimanapun mereka berada, seperti itu. Dan Mbak Aulia bilang bahwa pelatihan-pelatihan seperti mural dan pendidikan tadi, Mbak Aulia berharap bahwa bisa membekali masyarakat dengan keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi konflik secara mandiri dan berkelanjutan, serta memperkuat fondasi perdamaian di komunitas. Untuk detailnya teman-teman pastinya harus banget baca buku ini, dan kalau teman-teman mau bukunya, teman-teman bisa langsung beli aja di Famina Institute atau di daerah Majasem, Kota Cirebon. Nah, yang terakhir nih teman-teman, ada di bab 6. Di sini menceritakan tokoh yang bernamakan Kak Cici Situmorang. Beliau ini fokus di penanaman nilai toleransi dan perdamaian pada anak-anak lewat Inspiration House. Kak Cici di sini mengatakan bahwa saya prihatin mendengar banyak anak-anak kecil yang bilang bahwa dia takut bertemu dan bersahabat dengan orang Kristen. Katanya selain orang Islam itu jahat dan menakutkan. Jadi banyak sekali teman-teman agama dan kepercayaan yang mungkin belum ter-up di media sosial atau belum diketahui oleh semua orang. Dan pastinya ketika ada sesuatu hal yang berbeda, masyarakat kita itu sangat hobi untuk menyalahkan, dan akhirnya bentuk-bentuk intoleransi, diskriminasi seringkali terjadi dan terus-menerus terus-menerus ada gitu. Jadi saya kira dengan adanya buku ini, para perempuan khususnya penggerak perdamaian di wilayah manapun, khususnya di Ciayang Mojokuning, entah teman-teman fokus di komunitas apa, jaringan apa, ini bisa menjadi salah satu referensi agar teman-teman tuh yakin bahwa dengan adanya perbedaan ini bukan sesuatu hal yang menjadi penghalang untuk kita melakukan perdamaian untuk menjaga keutuhan tadi negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, Kak Cici bilang toleransi itu mengalir di darah Kak Cici sejak kecil, sebab paman dari ibunya beragama Islam. Ibunya seorang Kristen yang pernah bersekolah di SD Muhammadiyah di Aceh. Saat Natal, keluarganya yang Islam turut berkunjung, begitu pula ketika liburan. Jadi memang internal dari keluarga Kak Cici memang bermacam-macam atau beragam agama. Jadi dari kecil beliau sudah memiliki darah toleransi yang sangat tinggi, teman-teman. Alhasil anak dan orang tua punya perspektif yang sama dalam melihat keberagaman dan toleransi yang ada. Ketika kita menanamkan nilai-nilai toleransi dan apakah itu toleransi kepada anak-anak atau kepada muda-mudi gitu, pastikan ingatannya lebih menancap ketika dibandingkan ketika kita memberikan nilai-nilai toleransi kepada orang yang sudah dewasa gitu, teman-teman. Jadi Inspiration House itu tadi Kak Cici fokusnya mungkin ke anak-anak dan penanaman atau memberikan informasi lebih detail terkait pentingnya toleransi, nilai-nilai toleransi, bentuk-bentuk toleransi yang dimulai dari anak-anak tadi gitu. Jadi ketika teman-teman atau anak-anak tadi sudah dididik sejak dini terkait toleransi, insya Allah menjadi generasi yang toleransi juga gitu, teman-teman. Dan tentunya tidak mudah menyalahkan ketika ada perbedaan. Nah, di sini juga Kak Cici bercerita bahwa berangkat dari motivasi itu,
cerita-cerita yang ada di buku ini. Sejak tahun 2015 hingga saat ini, Kak Cici terus aktif menyuarakan nilai-nilai keberagaman, baik di lembaga pendidikan seperti Inspiration House, maupun dalam berbagai komunitas seperti jaringan Gus Durian. Nah, teman-teman, mungkin singkatnya, buku ini memang berisikan potret nyata kehidupan para perempuan penggerak yang terus berupaya mendapatkan haknya sebagai warga negara. Dan para Sri Kandi ini, para perempuan penggerak perdamaian ini juga ingin menyampaikan pesan bahwa urusan perdamaian dan kerukunan bukan hanya urusan laki-laki. Bahkan dalam beberapa kasus justru perempuan yang menjadi kunci sukses dalam negosiasi perdamaian. Dan saya kira benar bahwa buku ini mengajak kita semua untuk memikirkan peran kita dalam menciptakan dunia yang damai. Dan harapannya tentunya dari teman-teman penulis, dari teman-teman ke-6 tokoh Sri Kandi ini, dan dari kami pribadi, semoga dengan adanya buku ini juga bisa memberikan inspirasi lebih banyak untuk teman-teman bergerak di wilayah perdamaian, agar ya minimal kita sadar bahwa ketika kita berbeda agamanya, berbeda kepercayaannya, kita itu masih menjadi saudara sesama kemanusiaan. Dan kami himbau kembali, kami ingatkan kembali kepada teman-teman, pastikan nonton video ini, review buku ini dengan full, no skip, karena agar tidak ada split informasi dari buku ini. Dan kami sangat merekomendasikan teman-teman untuk membaca buku ini. Langsung aja bisa order di Fahmina Institute atau langsung ke kantornya di Majasem. Semoga review buku kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Salam toleransi, dan teman-teman harus sadar bahwa Indonesia itu merupakan rajanya keberagaman, dan adanya pernyataan Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan sesuatu hal yang sudah seharusnya kita aplikasikan bersama. Perbedaan itu menjadi sebuah anugerah, dan perbedaan itu harus dirayakan dengan indah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.